Pemirsa, presenter kondang Ruben Onsu resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan investasi. Ya, penyidik kepolisian menemukan bukti yang cukup untuk menaikkan status terlapor menjadi tersangka. Presenter kondang Ruben Onsu resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terkait dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan. Penyidik kepolisian menemukan bukti yang cukup untuk menaikkan status terlapor jadi tersangka. Menurut Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Joko Adiwibowo, korban mengaku mengalami kerugian akibat janji investasi yang ditawarkan oleh pihak Ruben. Tergiur dengan janji keuntungan yang menggiurkan, korban kemudian menyerahkan sejumlah modal kepada mantan suami Sorwendah tersebut. Terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemudian dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka. Meski statusnya sudah naik menjadi tersangka, polisi menyatakan hingga saat ini belum melayangkan surat pencekalan ke pihak imigrasi. Namun penyidik telah menjadwalkan pemeriksaan perdana terhadap Ruben Onsu dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada pekan depan. Dari Jakarta, Raffi Wardani, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Jampitsus Febri Adriansyah menghadirkan 4 ahli untuk membuktikan permohonannya dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, salah satu materi yang disoroti mengenai penerbitan surat perintah penyidikan atau sprindik yang dianggap cacat hukum. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah menghadirkan 4 ahli untuk membuktikan permohonannya dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 4 ahli tersebut adalah Rasji, ahli hukum tata negara dan administrasi negara dari Universitas Tarumanegara, Nur Basuki, ahli hukum pidana, korupsi dan hukum acara dari Universitas Airlangga, M. Arif Setiawan, ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, serta Mahrus, ahli pidana khusus dari UII. Kuasa hukum Febri Adriansyah menyatakan salah satu materi yang disoroti mengenai penerbitan surat perintah penyidikan atau sprindik yang dianggap cacat hukum. Bagaimana, apakah surat yang diterbitkan itu sah kalau yang menandatangani tidak berwenang? Kami tunjukkan peraturan Jaksa Agung bahwa yang berwenang menandatangani surat perintah penyidikan adalah Direktur Penyidikan. Tetapi di Kejaksaan Agung yang tanda tangan bukan Direktur Penyidikan. Ahli jelas mengatakan peraturan Jaksa Agung itu wajib dipatuhi, bahkan oleh Jaksa Agung sendiri, apalagi oleh jajaran di bawahnya. Sehingga surat perintah penyidikan yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang tentu saja menjadi tidak sah. Melalui kuasa hukumnya, ex-Jampitsus Febri Adriansyah juga meminta kepada Hakim Tunggal Richard Edwin agar menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pra-peradilannya. Selain soal sprindik, Febri juga menyoal beberapa hal, yakni penggeledahan di rumah Sentul dan penyitaan barang yang dilakukan serta pencegahan dan pencekalan terhadap dirinya untuk berpergian keluar Indonesia yang dianggap tidak sah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kuasa hukum ex-Jampitsus membantah kliennya meminta kembali emas 74 kg dan uang tunai yang disita. Ya, hanya barang pribadi, salah satunya foto keluarga yang diminta untuk dikembalikan. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah minta foto keluarga yang disita dikembalikan. Foto dan barang pribadi keluarga Febri Adriansyah disita penyidik saat penggeledahan di rumahnya di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Kuasa hukum ex-Jampitsus membantah klien yang meminta kembali emas 74 kg dan uang tunai yang disita. Ini banyak sekali beredar ya hari ini, seolah-olah Pak FA itu meminta agar emas dan uang tersebut dikembalikan kepada Pak FA. Ya, seolah-olah yang beredar seperti itu. Di sini kami tegaskan tidak ada permintaan itu. Yang diminta oleh Pak FA adalah agar barang-barang pribadi milik beliau dan keluarga itu dikembalikan. Tidak termasuk emas 74 kg dan uang? Tidak termasuk itu. Barang pribadi itu apa saja? 1,
dokumen-dokumen yang sifatnya pribadi yang menurut kami ya, itu tidak ada hubungannya dengan perkara. Dan yang kedua, figura foto keluarga. Jadi itulah yang diminta dikembalikan pada Pak FA. Bukan yang beredar seolah-olah Pak FA meminta agar emas 74 tersebut dan juga uang dalam berbagai bentuk valuta asing tersebut dikembalikan ke Pak FA. Tidak benar ada permintaan seperti itu. Yang benar adalah permintaan barang-barang pribadi. Dalam sidang pra-peradilan Selasa siang, Febri juga mempersoalkan proses penyitaan barang bukti dalam perkara tersebut dan menilai terdapat indikasi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan penggeledahan yang diduga dilakukan tanpa izin pengadilan yang sah. Apabila penggeledahan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, penyitaan yang dilakukan setelahnya turut dipersoalkan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang lanjutan gugatan pra-peradilan yang diajukan ex-Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah. Ya, ex-Jampitsus Febri menghadirkan 4 ahli untuk membuktikan permohonan pra-peradilan. Mantan Jampitsus Febri Adriansyah menghadirkan 4 ahli, mulai dari ahli hukum tata negara dan administrasi negara, kemudian ahli hukum pidana, korupsi, dan hukum acara, hingga ahli hukum pidana khusus. Menurut kuasa hukum Febri Adriansyah, sejumlah prinsip yang disorot dalam sidang antara lain adalah kepastian hukum dan juga prinsip kecermatan. Menurutnya, pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dapat berdampak pada sah atau tidaknya suatu tindakan administrasi. Dirinya juga mengatakan, menurut ahli, tindakan dokumen dan juga produk hukum yang diterbitkan aparat penegak hukum harus tunduk pada prinsip hukum administrasi negara serta asal hukum pemerintah yang baik. Pada pra-peradilan pertama yang diajukan Febri, permohonan diajukan untuk menguji sah tidaknya sejumlah upaya paksa termasuk penyitaan yang di Reskrimsus Polda Metro Jaya, kemudian Kortas Tipikor Polri, dan Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung. Kemudian Febri meminta hakim menyatakan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan sprindik, penyitaan, hingga pencekalan tidak sah. Penerbitan surat perintah seperti ditegaskan dalam prinsip hukum administrasi negara, kalau satu surat perintah, apakah itu surat perintah penyidikan, surat perintah penggeledahan, itu dinyatakan tidak sah, maka seluruh tindakan dan akibat lainnya setelah surat itu menjadi tidak sah. Inilah poin utama dari permohonan kami ketika kami mendalilkan surat perintah penggeledahan yang kemudian berujung pada izin penggeledahan itu tidak sah, sehingga penggeledahannya tidak sah, maka efek lanjutannya penyitaan dan hasil-hasil penyitaannya menjadi tidak sah. Itu argumentasi yang kami sampaikan di permohonan dan tadi kami buktikan. Tadi kami juga menunjukkan. Pemirsa, ex-Jampitsus Febri Adriansyah meminta barang bukti yang disita di rumahnya di Sentul, Jawa Barat segera dikembalikan, termasuk foto keluarganya. Ya, kuasa hukum Febri menilai penggeledahan cacat prosedur sehingga barang bukti yang disita tidak sah secara hukum. Tidak terima uang setengah miliar rupiah dan 74 kg emas disita penyidik. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah mendesak semua barang bukti itu harus dikembalikan. Pengacaranya berdalih penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik di rumah Sentul cacat prosedur, sehingga semua barang bukti yang telah disita harus segera dikembalikan. Kami menemukan proses penggeledahan tersebut diduga dilakukan tanpa izin pengadilan yang sah. Sehingga kalau itu dilakukan tanpa dasar yang sah, maka konsekuensi lanjutannya tentu tidak sah. Terkait dengan penyitaan, perlu dibedakan dua hal. Satu, barang-barang yang merupakan barang milik pribadi Pak FA dan atau keluarganya, seperti dokumen-dokumen dan juga ada figura ya, foto keluarga yang itu barang milik pribadi yang tentu kami minta dikembalikan kepada
kepada pemilik. Sedangkan barang-barang lain yang disita, isu utamanya adalah prinsip teori pohon beracun dalam hukum. Jadi kalau awalnya itu sudah beracun atau tidak sah, maka barang-barang tersebut tidak boleh dan tidak bisa digunakan sebagai alat bukti lanjutan. Sebelumnya, tim penyidik Kortas Tipit Korpori menggeledah 13 tempat terkait kasus mega korupsi yang menjerat Febri. Di rumah Febri Adriansyah di Sentul, Bogor, Jawa Barat, penyidik menyita 74 kg emas dan uang 476 miliar rupiah. Kini mantan orang penting di Kejagung itu ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Tim Liputan iNews melaporkan.